Setelah lama Sabrian TV tidak buat konten podcast, kita 2 kali konten membuat podcast bincang-bincang dengan jendela. Kali ini konten saya ketiga. Ya, saya masih hal yang sama, bertemu dengan mahasiswa S3, magister, S2, magister bahasa Indonesia. Tapi ini beda. Ini alumni tetangga UIR. Jadi ini UIR karena sebelum UIR sudah terlebih dahulu membuka prodi bahasa Indonesia, dan awalnya dosen kita itu adalah dosen bahasa Indonesia. Pak Wamidi, Ibu Saida, ya, dan dosen saya. Iya, sampai ke yang ini, saya aja tidak pernah ngajar di bahasa Indonesia. Ya, sepertinya. Ya, dan ambil jatuh di bahasa Indonesia. Ya, kapan dijadikan, kemudian siapa lagi? Dosen itu yang pernah dijadikan juga. Bu Emma sekarang. Bu Emma tidak alumni bahasa Indonesia, dia alumni di S1-nya di Padang kalau salah. Bu Paul, aku Rozia ya yang. Rozia ya. Rozia itu pernah menjadi ketua perpustakaan di bahasa Indonesia. Dibina dari S2-nya yang di Malaysia. Yang anak saya yaitu Ibu Ayu. Iya, Bu Ayu ada. Ada kan? Nah, itu kebetulan anak saya termasuk si dokter yang berkejuaraan yang katanya Mungkin setelah saya lulus kayaknya dokternya tidak, tapi S2-nya saya katakan dengan itu karena saya sekolahkan di UNP. Saya lupa saya. Ada dokter sekarang di S2-nya di UNP sama dengan Ayu. Sama dengan Bu Ayu. Dari alumni kita. Kebetulan untuk saya mengambil jabatan, saya punya hasil penghasilan yang bisa mengeluarkan beberapa orang mahasiswa untuk S2. Ya, ada lebih kurang 8 orang yang SPP-nya total saya dapatkan. Asnawi siapa? Asnawi itu S2-nya saya juga mengeluarkan karena dia ketua pustaka prodi mahasiswa itu. Dia itu saya katanya Hafiz yang sekarang sebuah dosen di Indonesia. Kita sekolahkan, angkatan dia itu ada 4 orang kalau tidak salah satu angkatan. Yang saya beri. Nah, itulah akhirnya saya ketika tidak lagi dengan jabatan, mikir bagaimana saya bisa membantu mahasiswa saya untuk menjadi S2. Kalau tidak secara langsung membantu mencari jalannya, minimal aksesnya. Kenapa? Karena kalau dulu kita sekolah itu ya yang terdekat UNP. Ya. Nah, sebelum kita ada magister di UNRI. Nah, ini kan baru pertama kan Anda. Nanti baru kedua baru masuk kan? Baru masuk. Ini ada semester 2, semester 3. Kebetulan Anda memilih, saya yang memilih. Memilih pertama. Itu. Nah, rombongan Anda berapa? 17. Rombongan kata kedua 11. 11 atau 12? 11. 11 jadinya. 11 jadinya. Nah, kalau kita tidak support dari awal-awal mahasiswa S1, ada kemungkinan tidak berlanjut. Kenapa? Kalau ekonomi sulit, guru tidak mungkin melanjutkan sekolah karena nggak untuk makan itu tidak cukup. Ya, kalau guru honorer ya Pak. Iya kan? Ya sekarang kan peluang jadi guru negeri kan susah. Cuma ada P3K, Iya. Itu pun ada kategorinya. Iya, P3K itu juga kalau saya katakan kalau memilih itu kita harus sosok juga. Evaluasinya per tahun. Per tahun pertama evaluasi. Kalau saya tidak layak, ada perpanjang.
Kemudian tahun kelima dia bonus lagi. Jauh berbeda berarti dengan ASN sebelumnya ya? Iya ya. Kalau udah 5 tahun tahu-tahu dapat banyak, kan dia pengangguran lagi, sia-sia. Kayak karyawan swasta gitu ya? Nah, parah lagi. Jaminan pensiunnya nggak ada. Nah itu yang perlu kita pikirkan, ya kan? Perlu dipikirkan, cari terobosan-terobosan baru, apalagi kalau masih S1. Ini Anda kebetulan tidak guru kan? Iya, pernah jadi guru 6 tahun. Pernah jadi guru 6 tahun, akhirnya kerja di swasta. Di swasta 3 tahun terakhir ini. Sekarang apa kalau S2? Mungkin begini Pak, setiap orang kan punya passionnya masing-masing. Iya. Dalam hidup saya berpikir selain kita idealis, kita juga realistis. Nah, secara dasar idealis saya, karena saya basicnya pendidikan, saya pikir ya saya layak berada di dunia pendidikan dengan tanda kutip ya hidup saya jangan ngantung-ngantung, artinya begitu. Nah, mungkin juga ini adalah efek dari doa ucapan saya yang menjadi doa ketika waktu keluar dari sekolah. Kenapa Irma keluar dari sekolah, kan gaji sudah lumayan, dan saya juga waktu itu buat kesiswaan di sekolah tersebut. Di mana sekolahnya? Di Kampar Kiri. Oh, kalau di mana ya? Kuntul. Oh, di Kuntul. Ya. Tapi saya bilang begini Pak, saya mau ke Pekanbaru, saya mau lanjut S2. Padahal belum ada wacana apa-apa. Iya. Nah, jadi itu tahun berapa? 2020. Sebelum Covid. Pas Covid saya itu, karena kan di sekolah dihentikan di sekolah, jadi karena saya bergerilya di hutan hobi berpetualang, datang teman saya yang punya perusahaan konfirmasi kalau mau kerja bantu saya di kantor. Saya pikir oh ini mungkin mana tahu peluang saya untuk bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang lebih dari biasanya, ya saya terima. Berarti Anda bisa mencari solusinya ketika Covid masuk? Iya, Covid. Tidak pasca. Tidak. Itu berdasarkan link sebenarnya Pak. Ya. Dan link itu membantu sekali dalam permasalahan yang kita hadapi. Karena jadi, saya kan kuncinya link. Dalam hidup itu kuncinya link. Iya, Kan? link. Oke. Saya dapat itu. Ini teringat saya dengan alumni Bahasa Indonesia Undri. Iya. Jadi waktu Covid juga, ini salah seorang nggak bisa sebutkan namanya. Akhirnya ketika Covid dia jadi YouTuber. Dia memang dari awal, dari masa mudanya dari orang itu, karena mamanya pas-pasalah kerja, ya mamanya penjaga sekolah TK di Pandau, kemudian bapaknya menjaga alat berat bisa traktor mana dia menjaga, dan dia waktu kuliah itu waktu zamannya warnet, Ya masih ada. warnet warnet dia mengeluarkan orang. Jaga di warnet ya Pak. Persib berarti ya. Pernah kuliah di teknik 1 tahun, tapi akhirnya dia mundur, mungkin biaya atau memang dia tidak fashion juga di situ. Teknik memang paling mahal fakultas. Karena banyak ini kan praktek. Iya, praktek banyak. Kemudian dia masuk tes lagi, masuk ke Bahasa Indonesia. Dia keluarkan bakat di kebetulan di UKM Matra atau berdampingan dengan, dan saya lama di Bina itu. Nah, cerita akhirnya dia diterima jadi guru honor SD di Cipta Karya di Kampung Potong. Ya kan? Nah, maksud saya begini, itu pun pas-pasan, punya anak 1, tapi dia tidak pasrah. Nah, dia main di dunia digital ketika kuliah Belanda. Waktu itu kuliah mengajar ke online. Akhirnya dia buat YouTube, bisa dilihat sekarang, namanya Media Pembelajaran SD. Itu orang kaget, semuanya kaget. Itu salah satu menginspirasi saya menerapkan pada mahasiswa saya. Karena ada buktinya sih. Dan kebetulan pada awalnya dia udah jalan dulu, udah punya hasil. Pas Covid kami kuliah online. Akhirnya mau tidak mau saya juga punya YouTube. Saya belajar dari dia. Bagaimana kiat-kiat suksesnya. Sekarang dia punya rumah, tapi dia tetap mempertahankan sejarah hidup sendiri. Idealisnya tadi. Idealis tetap. Anak itu juga yang ini saya tanyakan, pas
sudah lagi jadi guru, COVID sudah selesai, tapi sudah terlanjur kerja di swasta, tapi niat Anda untuk melanjutkan itu enggak putus, ya kan? Ya mana tahu nanti suatu saat punya sekolah sendiri kan saya, atau kembali ke sekolah, kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi ini sudah terucapkan menurut saya. Ya ilmu itu kan kalau menurut saya tuh tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, cuma manfaatnya positif dan negatif aja, ya kan? Nah, Jadi itu kan salah satu nanti yang bisa jadi ladang amal kita untuk meningkat Pak. benar. Jika amalan tidak terputuskan adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Insya Allah. Tadi lingkaran tadi. Anda membangun link itu gimana caranya menjaga komunikasi? Lewat WA atau lewat apa? Saya pertama itu kan waktu kuliah itu aktif sebagai aktivis Pak. Iya. Saya ketua Dewan Universitas Islam Riau dulu pada Iya. 2011. Saya juga aktif di HMI cabang Pekanbaru. Iya. Saya juga aktif berbagai organisasi kepemudaan, Iya. KNPI, BP3 dan sebagainya. Nah ini di situ ternyata setelah dijalani aktivis ini sama kayak orang dunia malam Pak. Kenapa disama? Kalau orang dunia malam itu aja orangnya. Pasti nanti ketemunya nanti itu lagi. Nah aktivis juga begitu ternyata. Kita keluar nanti ketemu itu lagi. Nah yang namanya kita pernah renang di suatu komunitas yang sama, tetap ada rasa uhuahnya terjaga. Nah hal itulah yang membuatkan saya masih terjaga komunikasi dengan berbagai teman di sini maupun di seluruh Indonesia. Itu angkatan siapa? Siapa Pak? Kamu angkatan siapa? Saya ketua Dewan. Iya, Dewan UIR 2011 ya Pak. Angkatannya di bawah Yulan ya? Enggak, yang di atas saya itu namanya Niko Putra. Setelah berapa tahun vakum naik teman saya Niko Putra, baru saya. Setelah itu junior saya Jeki. Setelah Jeki itu anak fakultas hukum juga junior saya jadi yang melanjutkan. Nah karena begini, ada aktivis mahasiswa ketua BEM Unri, dulu pernah heboh di Unri kan, yang sering cari mereka berantem. Waktu itu saya masih status sebagai PD3 gitu. Antara Yulan, ada Yulan atau Yulan. Sekarang dia sedang mengikuti dunia politik. Jadi caleg nih sekarang. Rata-rata teman-teman kalau yang memang di organisasi memang dunia politik. Kalau tidak penyelenggara, pengawas, kalau enggak peserta. Iya. Ya, nah, apa ada maksud itu juga? Ada niatan kemarin, cuma terhenti di setengah jalan, tapi sebagai pengawas. Hari ini dilantik teman-teman saya lulus. Oh. Berapa orang? Ada nggak lulus? Saya lebih tepatnya mengundurkan diri Pak, karena berbarengan dengan kegiatan kantor yang tidak bisa ditinggal. Kalau saya tinggal berisiko saya diberhentikan sementara ada tunggangan kehidupan yang harus saya bayar, termasuk kuliah kan yang harus tetap berjalan. Jadi balik lagi pada waktu itu kita tidak bisa idealis tapi harus realistis. Maka pilihannya itu. Tapi terpikirkan Anda kejadian seperti itu juga ketika Anda menerima gaji orang, bahwa hidup Anda itu ditentukan oleh orang. Pasti Pak. Makanya salah satu usaha yang bisa dilakukan biar terhenti dari hal seperti ya naikkan kualitas diri atau pengen ya salah satu belajar lagi. Nanti bisa jadi mungkin beberapa senior saya kan memang banyak yang akademisi. Nah di organisasi saya pun sudah ada kampusnya Pak, kampus Insan Cita namanya. Cuman memang belum seluruh provinsi yang ada, tapi bakal dikembangkan. Bisa saja saya dan teman-teman yang memang punya basic akademisi masuk di situ. Ya. Oh punya kampus? Iya, dia memang tapi masih semuanya tuh 100% digitalisasi. Oh, juga. Iya. Artinya Anda mau tidak mau masuk ke ilmu digital. Iya, betul. Tapi di grup miliknya HMI, bukan milik pribadi. Ya, kenapa Anda tidak mencoba mencari milik pribadi Anda? Sudah pernah beberapa kali ada Pak, tapi memang terhenti. Nah mungkin usahanya yang diragukan dan konsistensinya yang belum terjalin. Kalau boleh saya tahu, anggota HMI kan Anda pernah jadi ketua HMI di Pekanbaru ini ada berapa? Yang ada mengenal atau yang dengan Anda?
berapa? Ada 1.000? Lebih mungkin. Ada 2.000? Lebih? Ada 3.000? Itu bukan baru ya, belum Riau. Oh, bukan baru ya segitu lah Pak. Kalau dia Pak karena sekarang saya masuk pengurusnya yang kahminya Pak. Ya. Kos alumninya. Kos alumninya. Kos alumni HMI. Artinya begini, kalau Anda mengolah media sosial milik Anda sendiri, Anda punya link yang banyak. Kalau dari dunia YouTube, Anda akan cepat memperoleh follower, subscribe-nya. Untuk mencapai 1.000 itu nggak sampai 1 bulan, ya, nggak sampai 1 bulan. Itu kasusnya sama dengan siapa yang mirip dengan Rapi. Kebetulan dia Rapinya punya link. Ketika ada konten kreator yang merekam seorang anak jualan mirip dengan Rapi, lalu Rapi kan itu viral, Rapi undang, lalu Rapi bilang sama followernya, coba langsung naik 2.500 25.000 kalau nggak salah. Sekarang hanya memang sudah masih di Tanjung Rapi itu sekolah. Udah centang biru deh. Ada centang biru. Kenapa tidak lakukan itu? Untuk membaca ya. Tidak sering supaya Anda mengatasi persoalan yang tadi. Mandiri ya. Akhirnya Anda tidak stres. Anda ingin jadi panwaslu, tapi ini Anda ambil akibat di sini. Karena hidup Anda tuh masih diatur oleh Tuhan, ketergantungannya. Masih terikat kan hubungan dengan lain. Nah itu yang perlu pemikiran itu. Satu. Yang kedua, kalau di dunia politik ini, orang yang bisa masing-masing. Mau jadi tokoh, saya punya adik dulu pernah jadi anggota dewan kota dari PAN, ya, tapi akhirnya nggak sampai habis, dia mundur karena dia mungkin ada clash di pengurusnya di dalam, terkendala, akhirnya pindah partai, lalu coba gagal, cuma nomor 2 dia, kemudian pindah lagi partai. Nah, sekarang saya nggak tahu, karena kan nomor caleg itu berdua. Sudah. Hari ini ya, saya nggak tahu udah berapa informasi. Karena teman-teman yang caleg udah dapat namanya tadi, nama-nama dan nomornya. Oh, Sudah. jadi saya tanya, karena dia kan tiba-tiba dia dari seorang guru, tiba-tiba temannya dari duluan masuk ke dunia politik, anggota dewan di kota. Ya sebut saja anggota dewan PAN, bukan gubernurnya laki-laki. Karena ada yang PAN juga perempuan. Enggak, iya, itu yang di DPR tingkat 1 kan? Iya. Tahu saya kenal. Iya, waktu itu namanya si Arbi, yang kota Arbi itu alumni bahasa Indonesia. Arbi itu alumni bahasa Indonesia, ngajar di SMK atas TN Muhammadiyah. Nah, kata ada duluan Arbi itu pas waktu zamannya reformasi kan PAN, Amin Rais mendirikan PAN. Kan ramai-ramai itu orang Muhammadiyah. Identik PAN itu lahir di Muhammadiyah, kemudian PKB dari NU. PKB-nya Gus Dur, PAN itu Amin Rais. Walaupun kita tahu sejarah pendidikan itu sebenarnya itu bentuk pemberontakan. Salah satu yang mendirikan itu Gunawan Muhammad, yang lama matahari. Mereka ingat saya itu masih dia waktu melahirkan partai pakai baju putih, bentuk sederhana. Tapi sekarang kita kan nggak tahu nih. Ya ada kata-kata partai itu partai artis nasional. Karena banyak. memang perkumpulan artis. Tapi kan kita nggak bisa itu. Artinya bisa jadi itu strategi dari ketuanya. Karena dia tahu mendulang angka suara. Iya. Popularitas itu mudah Pak. Iya. Benar itu. Iya. Nanti namanya strategi. Iya, salah satu strategi politik. Iya. Nah, artinya dia berpikir maju, walaupun dia tahu bahwa ini bukan partai yang reformis lagi, kata orang kan begitu, karena tokoh-tokoh reformis itu kan mendirikan partai umat. Nah, yang saya katakan itu memang kita harus teruskan punya media sendiri, ya. Untuk membranding diri sendiri. Iya, membranding diri sendiri. Nah, efek dari itu kita bisa punya penghasilan sendiri. Nah, kalau kita bisa punya penghasilan sendiri, kalau kita bisa memanfaatkan media sosial, otomatis apa yang Anda lakukan, Anda tidak lakukan. Oke, saya diberhentikan.
ya penghasilan saya sudah segini, income kita jelas ya, jelas dan tidak terikat. Nah, mindset itu yang harus diubah. Saya di Perumahan Indonesia yang satu, di situ saya ingin mengubah mindset itu, walaupun tidak semua dosen bisa menerima. Ya, tapi itu perlu, Nah, itu perlu. Karena memang latihan mental dan pengokohan kepribadian kita pada saat kuliah itu penting, bukan hanya duduk belajar teori, Iya. tapi memang karena biar siap untuk menghadapi. Tapi banyak dimensinya. Kalau maksud banyak dimensinya. Saya harus tetap nih. Okay. Saya punya beberapa channel ya. Yeah. Ada yang channelnya khusus saya, atau ada namanya tas dulunya. Dari yang pertama sekali itu Sabda TV itu dari awal COVID bulan September saya dirikan. Akhirnya strategi itu salah rupanya. Harusnya saya fokus pada satu aja dulu. Satu konten Konsepnya itu ya, satu sudah ada hasil baru kita buat untuk yang lain. Akhirnya sekarang yang ini saya pending dulu, saya konsentrasi untuk Sabda TV karena subscribe-nya sudah cukup. Syaratnya YouTube ini sebagai contoh saya belajar ya. Kayak kita belajar. Ini tidak baru. Proses. Nah, akhirnya tapi setelah itu saya pelajari banyak betul manfaatnya media sosial. Bukan tujuannya dihasil. Memang siapa yang tak rugi. Tapi begini. Bonus lah itu ya. Bonus ya. Misalnya gini ya, saya punya mertua. Usianya 90 tahun. Satu-satunya yang hidup, orang tua saya sudah meninggal. Bapak ibu saya sudah meninggal, mertua laki-laki saya sudah meninggal, yang tinggal mertua perempuan itu lagi terbaring di rumah saya. Anak-anaknya jauh, yang ada di sini 3 orang. Satu istri saya, kebetulan istri saya sakit gula, ya istri saya sakit gula karena sakit kanker. Tapi dia satu perempuan itu kemarin lagi mau tinggal. Nah, mungkin sama menantu untuk anak. Tapi untuk memberi kabar kondisinya dia, saya nggak perlu bicara atau video call, cukup saya update di YouTube saya. Kebetulan saya punya Ipan datang dari Bandung, saya buat konten di data, ya apa saja selama ini buatannya selama di studio baru, misalnya membawa emak makan, saya buat konten. Tujuan saya bukan untuk subscribe. Tujuan saya agar anaknya di Bandung, anaknya di Timur Minang bisa lihat. Begitu juga cucu saya punya besan tinggal di dekat Undi, di Garuda Sakti, di Raja Wali Sakti. Sementara menantu saya suka tinggal dengan saya. Betul bagi saya itu. Cucu kan cucu bersama. Nah, apalagi istri menantu saya itu anak yang terakhir. Anak bungsu ya. Anak bungsu sementara. Biasanya bungsunya di rumah. Saya gitu kalau main. Sementara anak saya perempuan. Tentu saudara-saudara saya kita tahu juga cucu saya pertama. Akhirnya saya berkonten. Itu yang kemudian yang boleh dilihat dari beberapa siapa Aira tadi ada di sini Aira. Nah, tapi setelah berlanjut efeknya apa? Setiap saya berkonten Aira kadang-kadang mencapai 1.200 orang yang nonton. Artinya apa? Jumlah yang nonton itu melebihi dari jumlah saudara saya. Satu. Yang kedua, dokumentasi. Dari dia mulai pada jalan sampai sekarang, apa kelakuannya, hobinya apa, terlihat kemarin. Dari review. Mungkin orang tuanya tidak punya dokumen itu. Saya punya ponakan, ya. Betul umurnya pendek, udah meninggal. Mungkin satu-satunya punya video dokumentasi seperti kita ini lah. Kalau nanti umur kita pendek, umur saya pendek ya. Kalau menurut Nabi, kalau belum ikuti Nabi, umur saya 8 tahun lagi. Saya masih 22. Berarti setengah lagi. Udah seumuran Nabi. Seumuran Nabi. Kalau umur saya apa? Aku tuh ingin kenal. Lihat konten saya. Kita pernah bicara. Begitu pernah saya. Tiba-tiba waktu saya itu dia gemuk, ya, dia obesitas, saya kena gula, saya pesta, dia meninggal jalan. Tapi konten dia yang pertama sekali saya buat konten di YouTube saya, yang penontonnya 3.000 lebih, itu anak saya, itulah dia. Yang saya berikan gambaran
bagaimana orang-orang magang akhirnya bisa diangkat di satu perusahaan. Termasuk saya punya abang stroke, ya, sekarang di kursi roda. Ketika anaknya nikah, anaknya nomor 2, anaknya nomor 3, dia nggak sanggup menikahkan. Nomor 3 nomor 4, nggak sanggup menerima job kabel itu, diwakilnya ke saya. Saya dokumentasikan, mungkin dia tidak punya dokumen itu, anaknya mungkin juga tidak punya, tapi saya punya dokumen itu. Bisa kapan pun mau diakses gitu ya Pak? Anak ibu kami tidak nikah, sekarang tidak punya anak. Kalau mau lihat bagaimana anak terima pesta, di YouTube saya. Begitu untungnya kita dokumen lembaga ya, mendokumentasikan. Termasuk yang saya katakan, tapi ada satu yang saya sampai sekarang sesali. Saya punya anak kan, dosen bahasa Indonesia, Hadi namanya, tahu? Bukan Hadi ya, Hadi. Kebetulan umurnya pendek. Dan waktu itu kebagian dia saya nggak ada. Saya lagi sakit pula. Waktu dia sakit dimasuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta yang bisa dibaca prima, dia nggak mau divideokan. Jadi saya tak punya dokumen tentang dia. Tapi kalau dia mau divideokan, tapi kebetulan saya masih ingatan ini, terkadang ingat dia di kampus keluar dari rumah. Itu saja yang kadang-kadang saya bisa bercerita sama Anda, saya bisa cerita, saya punya anak-anak, tapi siapa anaknya? Tapi kalau sekarang misalnya saya punya konten masuk dari 3 orang, artinya bisa dilihat. Bukan hanya saya yang masih salah, Anda juga, yang lain juga tahu. Oh, ini dosen bahasa Indonesia yang namanya Pak Satria itu banyak sekali. Iya, banyak lagi. Nah, oleh karena itu sudah salah satu di antara pengetahuan adalah yang lain ya. Tapi untuk saat ini media sosial itu memang harus kita dulu. Nah, itulah yang harus saya katakan, mau dimanapun Anda, supaya jangan risau. Apalagi sekarang berkeluarga, akhirnya belum punya keluarga. Tahu nanti diam-diam keluarga Anda kasih tahu saya punya anak di Pekanbaru, mau ya saya yang mana? Tapi kalau hanya foto aja ya, nggak yakin mau ketemu nanti siapa lagi? Tapi kalau di media sosial, ya kan, ini loh anaknya ada lihat tuh misalnya, atau ada punya media sosial lain, atau sekarang nih misalnya, Anda punya anggota HRI gitu, punya pertemanan, yang mana orangnya? Tapi kebahagiaannya Anda orang tahu keberadaan Anda atau aktivitas Anda, benar nggak dia? Masih eksis nggak dia dengan WhatsApp HRI-nya? Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, kemudian terakhir yang mau ketemu dengan saya itu bimbingan apa? Proposal tesis. Proposal apa? Judulnya Pak? Iya. Pengembangan bahan ajar menulis cerita pendek berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal itu cara Anda mengajarkan manajer itu dengan apa? Modul nanti. Modul itu dipublikasikan di mana? Melalui cetak atau digital? Nah, itu yang ini mau diskusi juga nanti sekalian dengan Bapak. Harusnya kan Biar sekarang manfaatnya lebih luas mungkin sekarang digitalisasi harusnya ini digital. ya. Kayak misalkan di juga kan ada namanya e-book, ya, buku elektronik. Jadi bahannya di situ. Produknya bukan yang dicetak, walaupun printnya untuk diperiksa boleh. Diperiksa untuk para ahli nanti kan. Iya, tapi jadinya produknya jadi e-book. Bisa diakses kapan Bisa, saja, di mana saja ya Pak. Iya, bukan oleh siswa sini aja, bahkan oleh peneliti lain yang meneliti dunia anak, misalnya dia bersepakat, dia akan bisa jadi referensi juga. Referensi juga. Iya juga Pak. Salah satu hasilnya diskusi ini itu Pak. Ya, saya contohnya gini, saya ikut seminarkan secara online juga, bahwa saya mengembangkan namanya yang saya katakan pada Anda, saya mengajar itu yang namanya REP, Research Experiment Expose. Ya, menurut saya bisa kata orang, saya tidak mencontek orang, saya yang dalam kurikulum itu yang
dulunya apa apa namanya konsentrasinya pada guru, sekarang kan pada student. Nah, saya inginnya itu betul-betul dari sedini mungkin mahasiswa saya itu dia sudah belajar riset, sudah melakukan riset, dan kemudian dia hasil risetnya dia bersama mengumpulkan. Walaupun kita belum tahu benar yang dia risetkan itu, tapi untuk mengetahui hasil risetnya itu benar atau tidak, dia harus ekspos. Biarlah orang yang menilai di mana letak kelebihan kesalahannya. Dengan itu orang akan muncul kritik, orang akan protes, benar atau salahnya. Nah, oleh karena itu saya mendapatkan pengembangan mahasiswa itu dengan kuliahnya kuliah digital. Artinya menggunakan sarana digital, pemanfaatan digital. Jadi mahasiswa hemat kertas, apalagi sekarang kertas dari kayu itu bisa, kalau kita hutan bisa habis, ya. Pabrik kayu aja sekarang ada haus. Kalau dia punya HTI, Indakiat, KPP yang di sini nih, yang dua perusahaan kan susah kan? Arah lagi kan susah. Iya. Walaupun dia sudah punya HTI, tapi kan tidak mencukupi kebutuhannya. Ada rencananya pelepah sawit, tapi kan belum apa hasil. Belum teruji kan? Ada wacana yang akan iya. Yang paling sedikit sama juga ilmunya, bagaimana kita menghemat kertas. Nah, caranya dengan cara memanfaatkan dunia digital. Jadi saya punya mahasiswa kuliah tidak perlu bawa buku, tidak perlu pena, tidak perlu handphone. Begitu juga ketika bimbingan dengan saya, Anda harus bawa HP supaya saya tidak perlu mencoret, ya. Tapi buktinya Anda rekam. Nah, biasanya seperti kuliah saya buat video. Jadi kita manfaatkan dunia digital itu seefektif mungkin, termasuk ada menyusun bahan ajar tadi. Bagaimana bahan ajar itu hasilnya, produknya sudah nanti ada S2 itu terabadikan di e-book. Oke, Pak. Jadi apa lagi? Habis ini baru bimbingan. Oke, terima kasih atas ini. Dan bagi saya, ya, kalau ketemunya di S2, bagi saya tidak ada. Yang di depan saya itu mahasiswa saya. Bagi saya itu mahasiswa itu sebagai adik, keluarga. Artinya saya punya anak, bagaimana saya bimbing anak juga begitu. Seperti yang sekarang ini, saya di rumah saya itu ada mahasiswa saya tinggal dengan saya, dari anak asuh saya. Begitu artinya dekatnya saya dengan saya, dan mereka rasakan, wah Pak, ini kebetulan si Yuna kan alumni Bapak. Dulu S1-nya ini, yang satu kan ini kan tetangga Bapak. Padahal dua-duanya tanyakan berapa kali dia ke rumah. Banyak Anda yang baru ketemu ke rumah saya. Ya, yang tahu dia. Iya, berapa kali Yuna dia datang ke rumah itu kan bimbingan S1, ya, kalau minta tanda tangan, kemudian bimbingan proposal, kemudian sekarang jadi kameramen. Nah, yang satu lagi tetangga Anda itu yang ketemu satu lagi satu RW, ya. Satu masjid malah salahnya Pak. Tapi kan di dekat kuburan, dia yakin bahwa dia lebih cepat dipanggil oleh mereka. Nggak mau dia, pulangnya asal di tempat dia gitu. Ya, jadi itulah bicara kita, karena ini mudah-mudahan hanya guru tidak mencet bisa pulang. Jadi Bapak nggak kekurangan anak asuh, biar kami daftar Pak, dibiayain juga S3-nya nanti. Kalau saya kan berpikir begini, ya, giveaway itu kan ratusan juta. Kenapa mereka sepakat? Misalnya punya dana, saya tahu lah, mereka kan ada yang kayak gini, tidak ekspos untuk orang. Tapi kenapa tidak di, misalnya Rans nih, Rans manajemen ya. Satu manajemen, dia menyumbangkan satu sekian miliar, nanti atau gimana lagi, ada pun seperti apa, beasiswa pendidikan yang di Indonesia itu lebih bermanfaat dibandingkan giveaway yang itu. Kalau di total sebenarnya berapa miliar ada orang. Rapi itu dapat miliar banyak gitu. Walaupun kita tahu bahwa setiap
yang semua kan lagi besar sama besar yang alih kan. Ya. Kenapa tidak saya ya itu boleh berlanjut tidak masalah, tapi dunia pendidikan ini kalau Hatta kan udah bangun pesantren, udah bangun pesantren, Abang Ibu mungkin pesantren juga, bangun masjid juga kan di kampung ibunya, tapi kan udah harus di situ juga mau buat masjid dan tempat di daerah di kampung kelahirannya juga di Bandung, agak pelosoknya gitu, dan kabarnya dia buka bangun masjid juga kan. Kenapa tidak? Misalnya seperti dunianya seperti Ustaz Somad yang bangun pesantren, ya. Yang fisiknya Dewi kan. Juga. Hafiz Quran. Iya. Abu Somad kan 4 lantai itu di apa? Dia 4 pesantren langsung dia bangun. Yang di Ribu Panjang. Iya. Nah, salah satu sumber penghasilan itu dari YouTube. YouTube, benar. Selama dia itu, dia abadikan di YouTube dia baru ngelola saja waktu itu orang lain ngelola. Pas dia ambil alih, dia punya penduduk juga di YouTube dia dapat penghasilan 400 juta. Ketika tanya banyak, itu masuk ke yayasan ibunya, dia belikan beras di kemantuan. Kenapa tidak itu kita tiru itu positif? Coba tiba-tiba nanti di Pak Irma, oh penghasilannya sekian Pak. Nggak usahlah kita ngalahkan mulu-mulu ya. Ya artinya saya bisa punya mobil baru misalnya, saya udah punya rumah. Saya bisa berbagi, saya punya akad. Saya terpikir begitu. Dulu saya pegang jabatan bisa nyekolahkan anak orang. Kenapa sekarang tak bisa? Pengen gitu, pengen. Yang bisa sekarang apa? Saya punya rumah, punya kamar kosong. Ada mahasiswa saya yang nggak mampu, silakan tinggal rumah. Saya nggak kos. Rumah saya tidak saya kos. Saya merancang rumah saya itu 30 kamar. Ada pula berapa, tapi tidak saya kos. Ada 2 sekarang mahasiswa saya, yang satu tinggal di rumah, satu ya dia itu, namanya sendiri lagi kayak bisa pulangnya. Tapi itu bukan miskin, cuma dia perlu yang mengayomi orang tua. Alhamdulillah, dia sendiri judul DPA-nya saya, judul proposalnya udah semester 5 belum, udah disetujui. Ya, karena kan alumni saya terima. Kemarin semester berapa dia juga judul? Ya, ini sudah 5. Nah, itu startnya cepat ya Pak? Cepat. Kemudian saya berikan support dia YouTube dia. Sekarang udah 900. Udah lama lagi. Ada bekas juga. Kejar itu. Saya yakin dia bisa biaya sendiri. Mudah-mudahan dia jadi pilot projectnya, jadi contoh untuk adik-adiknya. Inilah contohnya. Mereka mandiri. Karena dia terpengaruh dengan teman-temannya. Ada temannya di SMA, S1-nya di psikologi di Unimed, YouTube-nya sudah berhasil. Tapi dia ada masalah perkuliahan dengan dosen, ada yang tidak serasi, akhirnya harus sudah langkah. Itu udah YouTube-nya. Sementara kakaknya, temannya itu, dia bisnis online, reseller, buku-buku agama. Itu yang membuat saya terinspirasi. Buku-buku agama penghasilannya berapa sebulan? 15 juta. Beradanya di mana? Bukan di Pekanbaru, di atas Tabung. Nah, yang dijual itu buku agama. Anda bayangkan ada orang bawa buku ke rumah-rumah jual buku agama, berapa susahnya lakunya. Tapi dengan online sekarang bisa dibuat. Nah itu yang saya coba berikan contoh juga. Jangan sampai dosen-dosen atau guru-guru malas menulis. Dengan cara begitu kan dia punya prospek penjualannya. Tapi itu harus diiringi dengan media yang berbeda. Karena saya juga bukan harus bergabung dengan saya, bangun di sini. Jiwa entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur. Jadi sambil kita bakat kita menulis ada gitu. Tulisannya bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Bisa jadi frekuensi, iya. Bisa menghasilkan pundi-pundi. Jadi kalau misalnya baru para masyarakat menerbitkan buku belum bisa menghasilkan, lama-lama kan jenuh. Saya capek menulis. Ya, dulunya sebelum buku ini kita ada alumni anggota ID, anggota Ibu Risma, dia cuma desain gede buku.
itu dibawa oleh guru SMP alumni kita juga, karena dari S1 saya lihat bakat dia membuat komik juga. Itu desain kulitnya aja satu buku itu dia bisa dapat 500. Satu saja ya. Nah, satu desain. Jadi ketika itu lagi awal-awal semangat membuka buku, dia dapat kontrak bahkan dari Malaysia, karena di Islam itu juga dimotivasi di Malaysia, di konsulat. Ya, guru SMP di Burkina. Jadi kalau mesti nyari orang terbit buku, anggota IGI itu bisa sampai 10. Artinya hak penghasilan tambahan berdasarkan bakatnya tersalurkan. Itu pernah kita buat sebagai motivator di Peribahasa Sastra Indonesia. Jadi sebelum saya, kita orang bahasa jangan terfokus saja di guru. Selalu saya katakan saya, siapa artis sarjana bahasa Indonesia? Yang saya tahu cuma satu, Kiki Saputri. Dia satu-satunya UID, S2-nya UID. Dapat lagi guru honor. Tapi sekarang dibandingkan jadi penghasil guru honor dengan jadi artis, mana lebih besar? Besar letak jadi artis. Nah, ketika dia mau roasting, orang akan tersinggung kan dia konteksnya. Dia pesta saja di hotel mewah. Modalnya enak. Dan dia semuanya mensponsori dia. Kenapa tidak kita coba melakukan? Kalau kita menguasai media, orang mencari kita, ya kan? Nah, orang melihat harusnya di mana. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pertemanan kita, untuk mempublikasikan, kita harus punya media sosial. Mau tidak mau, harus media sosial. Selama ini punya media sosial. Iya, jangan ragu. Oh, saya berada di sini. Saya kemarin lihat ada YouTuber yang tinggalnya di Lampung, di pinggir hutan. Dia sebelum langsung dapat 2 silver itu penghargaan silver, belum gol ya, tapi 2. Saya udah hitam ketiga nih, karena saya tak begitu serius buatnya. Nggak dapat, masa saya bisa? Nanti saya coba aja. Kalau silver itu udah berapa kali? Udah berapa jam tayangannya? Gitu. Ada orang yang mungkin pada mulanya tidak diperhitungkan orang, tidak tenang, akhirnya jadi viral. Contohnya ada seorang bekas juru masak restoran di Jakarta, Padang, yang Santi. Yang sekarang viralkan makan-makan Indonesia di Cina. Iya. Padahal itu sejarahnya menurut dia tidak seperti budak seperti kita. Mau masuk ke YouTube di Cina kan tidak boleh YouTube. Iya. Tapi setelah apalagi sudah pulang, nggak putus-putusnya orang. TikToknya ini. Iya. Suaminya nggak kerja lagi karena sakit. Itu. Jadi secara finansial menjanjikan. Saya selalu mengatakan dunia digital ini perlu kita, itu salah satu solusi kita menciptakan gaji. Dan salah satu cara kita atasi pengangguran. Karena itu kita imbau, kita buktikan dulu kita action dulu ya. Kita action dulu, lalu kita ajak saudara kita kan, kita. Saya selalu gitu. Karena sekarang saya katakan, Anda harus menciptakan bisnis sendiri. Saya yakin suatu saat ada mahasiswa bahasa Indonesia itu melanjutkan sampai S3 biaya sendiri. Kalau dulu saya membiayai SPP mereka, sekarang mereka dengan menciptakan sendiri, ya mau ingat atau tidak, tapi kita akan melakukan, ya memotivasi karena kita tidak, buat diri kita itu, termasuk keluarga saya. Di rumah saya yang mendalami. Kenapa? Karena anak-anak saya belum percaya, karena dia tahu hasil. Jangan sampai terjadi kasus yang sama seperti sawit. Dulu orang dia nggak tahu dengan sawit. Orang luar yang datang ke sini. Bahkan orang Jawa aja ya. Orang Jawa ada yang mengikuti terobligasi sampai 3 kali. Hanya dapat lahan pekarangan, dapat lahan olahan, dia jual, balik lagi ke Jawa, daftar lagi. Jadi katakan pindah lagi, jual lagi, karena dia tahu dia sampai 3 kali. Setelah orang yang tahu itu orang Medan, Jawa Medan,
Setelah orang Medan masuk, dia ada masyarakat, baru kita ribut. Ini tanah wilayah kita lah, ini tanah moyang kita lah, kita ribut. Karena transmigrasi itu kan untuk satu kapling. Satu KP kan banyak. Dua hektar. Tambah pekarangan 3/4. Iya, 3/4. Sekarang harga tanah ratusan juta sehektar. Nah, kenapa? Karena kita jadi penonton dulu, orang akan kemana-mana. Sama di YouTube. Ya. Kita nonton sekarang nih. Sementara kita nonton YouTube orang, kita bicara oh iya masih sekian. Apa tak ingin kita membantu seperti giveaway, seperti Waimong itu, saudara-saudara kita bantu. Sebuah kebahagiaan bagi kita bisa punya masalah, kita bantu orang. Ya, jadi mudah-mudahan Irma kembali ke jalan yang benar. Ya benar kan, pertama kan jadi guru. Iya. Kerja di swasta, lalu S2 juga guru. Kan? Tambah bisa sekolah, bisa ngajar lagi. Iya, tapi untuk tidak ragu lagi seperti tadi, dia mau jadi pengawas panwas guru kan tidak ragu.